Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanul Baik, biasa dipanggil Faang, dari Prodi HSMAC semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran. Kawan-kawan sekalian, Ulumul Quran secara bahasa berarti ilmu-ilmu Al-Quran adalah seluruh pencakupan ilmu yang membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari sejarah turunnya, cara membacanya, proses pembukanya, hingga pemahaman maknanya. Berikut adalah rangkuman lengkap dan struktur mengenai dasar-dasar ulumul Quran. Literatur klasik. Ada dua karya klasik menjadi rujukan utama dalam kajian ini. Pertama, Al-Itqan fi Ulumi Al-Quran, karya Imam Al-Suyuti. Kitab ini merupakan ensiklopedia ilmu-ilmu Al-Quran yang sangat lengkap. Pembahasan mulai dari asbabun nuzul, ayat makiyah, madaniyah, qiraat, hingga ijaz Al-Quran atau kemukjizatan bahasanya. Yang kedua, Al-Burhan fi Ulumi Al-Quran, karya Imam Az-Zakarsi. Kitab ini menjadi salah satu fondasi metodologis paling awal dalam disiplin ulumul Quran, membahas struktur bahasa, gaya sastra, serta aspek hukum dalam Al-Quran secara sistematis. Selanjutnya yaitu adalah literatur modern. Ya, literatur modern berbeda dengan pendekatan klasik yang bersifat komprehensif. Studio modern cenderung lebih fokus dan tematik. Beberapa arah kajian kontemporer meliputi: 1. Studi kodifikasi mushaf, yaitu bagaimana proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran dikaji ulang dengan pendekatan filologi dan sejarah manuskrip. Yang kedua, tafsir tematik. Tafsir tematik atau madu'i yang mengangkat satu tema tertentu, misalnya keadilan, gender, atau lingkungan, lalu dianalisis lintas ayat. Yang ketiga, metodologi penelitian Quran kontemporer yang memadu pendekatan linguistik, sejarah, dan bahkan ilmu. 1. Definisi dan ruang lingkup. Secara istilah, ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari aspek nuzul, turunnya Al-Quran, tempat, waktu, dan sebab turunnya ayat, sanad, transmisi, cara penyampaian riwayat dan qiraat, cara membaca, ada al-qiraah, pelafalan, hukum tajwid dan makhrajul huruf, pembahasan makna, tafsir, tawil, muhkam, jelas, dan mutasyabih, samar. 2. Cabang-cabang ilmu utama dalam ulumul Quran. Ulumul Quran adalah induk dari banyak disiplin ilmu spesifik. Beberapa cabang yang paling krusial diantaranya: A. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, ilmu yang mempelajari latar belakang atau peristiwa yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Manfaat, membantu memahami konteks ayat agar tidak salah dalam mengambil hukum. B. Ilmu makiyah dan madaniyah, pengelompokan ayat berdasarkan periode sebelum dan sesudah hijrah Rasulullah SAW. Makiyah, turun sebelum hijrah, umumnya di Mekah. Ciri khasnya membahas tentang akidah, tauhid, surga, neraka, dan ayatnya cenderung pendek. Madaniyah, turun setelah hijrah, umumnya di Madinah. Ciri khasnya membahas tentang hukum syariat, sosial, politik, dan ayatnya cenderung panjang. Yang C. Ilmu ras Al-Quran atau ras Usmani, ilmu yang mempelajari teknik atau tata cara penulisan kata-kata Al-Quran yang disepakati pada masa Khalif Utsman bin Affan. Yang D. Ilmu qiraat. Ilmu qiraat, ilmu yang membahas ragam cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran yang bersumber dari Rasulullah SAW.
Ada yang dikenal dengan qiraah sabah. Tujuan cara membaca yang mutawatir atau valid. Yang E. Nasih dan mansukh. Ilmu yang membahas tentang penghapusan suatu hukum syariat dengan dalil syariat yang datang kemudian. Nasih, ayat yang menghapus atau menggantikan hukum lama. Mansukh, ayat yang hukumnya diganti atau dihapus. F. Muhkam mutasyabih. Muhkam, ayat-ayat yang maknanya sangat jelas dan tegas, tidak menimbulkan keraguan. Contoh, ayat tentang halal haram warisan. Mutasyabih, ayat-ayat yang maknanya samar atau membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Contoh, ayat-ayat tentang sifat Allah seperti tangan Allah di atas tangan mereka. Nomor 3. Sejarah singkat perkembangan ulumul Quran masa Rasulullah SAW dan sahabat abad ke-1 Hijriah. Ilmu ini belum dibukukan. Para sahabat langsung menanyakan makna ayat kepada Rasulullah jika ada yang tidak dipahami. Fokus utama adalah hafalan dan pengamalan. Masa tabi'in. Lanjut ketiga. Sejarah singkat perkembangan ulumul Quran masa Rasulullah SAW dan sahabat abad ke-1 Hijriah. Ilmu ini belum dibukukan. Para sahabat langsung menanyakan makna ayat kepada Rasulullah jika ada yang tidak dipahami. Fokus utama adalah hafalan dan pengamalan. Masa tabi'in dan kodifikasi awal. Abad kedua Hijriah, mulai muncul pembukaan tafsir berdasarkan riwayat tafsir bil matsur. Tokoh-tokoh seperti Mujahid dan Qatadah mulai mendekitakan tafsir mereka. Masa pembukaan cabang ilmu. Abad ke-3, 4 Hijriah, para ulama mulai menulis kitab secara spesifik untuk cabang ilmu tertentu. Misalnya, Imam Ali bin Al-Madini menulis tentang asbabun nuzul dan Imam Abu Ubaid Al-Hasim menulis tentang nasikh wal manusik. Masa kemasan kitab komprehensif. Abad ke-8, 10 Hijriah, lahir kitab-kitab induk ulumul Quran yang menyatukan seluruh cabang ilmu tersebut. Yang paling fenomenal adalah kitab Al-Burhan karya Imam Al-Zarkashi, wafat 794 Hijriah, dan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Asyuti, wafat 911. Nomor 4. Urgensi mempelajari ulumul Quran. Mengapa ilmu ini sangat penting? Ya, menjaga keaslian Al-Quran. Bahwa Al-Quran ditulis dan dipahami persis apa yang diajarkan. Pertama, tafsir. Seorang tidak boleh menafsirkan Al-Quran hanya modal nebak atau terjemah literal saja tanpa menguasai perangkat ulumul Quran. Ya. Membentengi dari penyimpangan, membantu umat Islam menangkap penafsiran keliru atau liberal yang tidak sesuai dengan kaidah, bahasa, dan sejarah penduduknya. Ya, kesimpulannya adalah kajian literatur klasik dan modern dalam ulumul Quran menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. Literatur klasik menjadi fondasi utama karena memuat pembahasan yang komprehensif mengenai berbagai cabang seperti ulumul Quran, seperti asbabun nuzul, makiyah, dan madaniyah, dan nasikh dan mansukh, qiraat, serta ijaz Al-Quran dengan berlandasan riwayat yang autentik dan metodologi keilmuan para ulama. Di sisi lain, literatur modern mengembangkan kajian ulumul Quran melalui pendekatan historis, linguistik, sosial, dan konseptual sehingga pemahaman terhadap Al-Quran semakin relevan dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer
tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah diwariskan oleh para ulama klasik. Sekian.